lain hal, yang salah satunya tadi karena suami di PHK atau suami sakit atau suami meninggal dunia. Jadi ini bersifat fleksibel teman-teman sekalian. Jadi saling menguatkan dalam hak dan kewajiban maknanya adalah saling mengisi dan menguatkan dalam mengemban tugas. Termasuk hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Kita sering sekali mendengar di ceramah-ceramah, biasanya saya juga sering dengar teman-teman mengatakan, mohon izin saya mengucapkan hadis ini atau kalimat ini, kalau perempuan tidak melayani suaminya akan dilaknat malaikat semalaman, biasanya begitu kan. Jadi mau keadaan apapun perempuan harus, apalagi ini sering dijadikan ayat yang sering dijadikan sering dijadikan kunci untuk para suami, kamu nggak akan masuk surga atau dilaknat malaikat kalau nggak memenuhi kebutuhan saya. Biasanya dijadikan dalil untuk menakut-nakuti istri atau menakut-nakuti para perempuan untuk menjadikan perempuan tersebut bisa dikatakan sebagai tidak solihah atau dilaknat ketika tidak mau melayani suaminya. Sebenarnya hak untuk melayani kebutuhan biologis ini adalah tugas laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki kebutuhan dan laki-laki memiliki kebutuhan yang sama. Cuman kalau kita lihat teman-teman sekalian, kenapa pada akhirnya biasanya para penceramah atau dai mengatakan hal demikian, karena kita lihat lagi kondisi laki-laki dan perempuan yang berbeda sebenarnya. Kalau kita lihat laki-laki punya hormon tertentu yang perempuan nggak punya, misalnya karena dorongan hormon testosteron, ya, sehingga membuat laki-laki memiliki kebutuhan lebih dibanding perempuan pada umumnya seperti itu. Jadi bisa dipahami bahwa ketika istri tidak melayani maka akan seperti itu, karena kalau kita balik lagi memahami kebutuhan laki-laki biasanya pada umumnya lebih daripada kebutuhan dari perempuan. Tapi ini tidak jadi membuat perempuan dalam posisi sebagai seorang budak, atau perempuan dalam mau sakit, mau dia lelah, mau dia capek harus dipaksa untuk melakukan misalnya. Karena kalau kita masuk lagi kepada konsep kesalingan, ya di dalamnya harus ada harus ada kesalingan menghargai, menghormati. Seperti itu. Bukan tadi bahasanya Ibu Nur Rofiah adalah bukan salah satunya menjadi budak atau menjadi hamba sahaya, karena hamba sahaya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau laki-laki dan perempuan ya memahami konsep kesalingan ini, maka tidak akan terjadi KDRT di dalamnya, baik KDRT seksual, KDRT finansial, KDRT verbal maupun KDRT fisik. Begitulah teman-teman sekalian. Berikutnya ada satu kasus juga yang ingin saya beritahu kepada teman-teman sekalian, bahwa termasuk di Indonesia, mungkin di negara-negara lain juga demikian, biasanya tugas-tugas domestik dikatakan atau tugas-tugas rumah tangga wajib bahwa itu adalah tugasnya seorang perempuan, seakan-akan laki-laki tidak boleh memasak atau laki-laki tidak bisa membantu pekerjaan rumah tangga. Padahal kita lihat Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, beliau membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Tapi yang beredar di kalangan kita, termasuk di Indonesia, bahwa seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa laki-laki tidak mengurus pekerjaan domestik. Padahal kalau kita lihat teman-teman sekalian, saya mengambil pendapat dari 4 imam mazhab yang sepakat bahwa ternyata tugas domestik bukan tugasnya suami loh. Bukan tugas domestik, bukan tugasnya istri saja loh. Mari kita lihat, saya akan jabarkan satu persatu supaya ini mengurangi superioritas dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan perempuan memahami posisinya supaya kalau dalam kasus rumah tangga dia direndahkan, dia punya landasan untuk berargumen sehingga mereka punya posisi yang saling menghargai satu sama lain. Kasus yang paling sering terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bidang rumah tangga, bahwa seluruh pekerjaan rumah tangga, rumah tangga pasti akan diserahkan kepada perempuannya. Mari kita lihat bahwa 4 imam mazhab mengatakan justru tidak demikian. Justru saya mengambil pertama dari Al-Khosani dari mazhab Hanifiyah. Maka disebutkan seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, namun istrinya enggan memasak, maka istri tidak bisa dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk membawa makanan yang siap santap. Atau kita lihat yang kedua dari Ad-Dardir dari mazhab Malikiyah mengatakan wajib atas suami melayani istri walaupun istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat. Bila suaminya tidak pandai memberikan pelayanan, maka wajib baginya untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Atau kita lihat yang ketiga dari Al-Imam Ash-Shirazi dari mazhab Syafi'iyah.
Dikatakan tidak wajib bagi istri membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk khidmat lainnya untuk suami, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberikan pelayanan seksual, sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Atau yang keempat, kita lihat lagi pendapat dari mazhab Hanabilah, sejalan dengan mazhab-mazhab lainnya, yakni intinya tugas istri bukan melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh para pembantu rumah tangga. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, dengan superioritas dari seorang laki-laki menjadikan istrinya menjadikan istrinya pembantu rumah tangga. Maka di sini kita bisa lihat bahwa jumhur ulama yang saya sebutkan di atas tadi, justru suami malah wajib mengerjakan pekerjaan rumah sebisa mungkin. Dan tentu saja istri dalam hal ini membantu suaminya, bukan menjadi penanggung jawab utama. Tapi tentu istri yang solihah paham tadi konsep kesalingan tadi, bahwa ketika suaminya sudah sibuk bekerja mencari nafkah di luar, maka dia akan membantu pekerjaan suaminya di rumah. Jadi kita lihat konsep kesalingan, laki-laki dan perempuan paham mengenai hal ini, maka insya Allah akan terjadi sakinah mawaddah warahmah tadi. Poin yang ketiga yang ingin saya bahas adalah kesalingan yang harus dilakukan dan sering dilupakan oleh sebagian orang dalam prakteknya dalam berumah tangga adalah kesalingan menghebatkan. Kalau boleh saya sharing sedikit, berbagi cerita personal. Dulu waktu gadis, setiap kali ceramah saya selalu bilang pada jemaah, tolong doakan ya, saya ini sekarang seperti seperti burung merpati yang punya satu sayap, yang nggak bisa terbang tinggi. Tapi kalau seandainya menikah, mudah-mudahan sayapnya menjadi lengkap sehingga bisa terbang lebih tinggi lagi. Maknanya kebermanfaatannya lebih banyak lagi ketika menikah. Itu biasanya saya ucapkan secara sederhana kepada para jemaah. Jadi teman-teman sekalian, dengan adanya konsep kesalingan, perempuan menghebatkan laki-lakinya dan laki-laki menghebatkan perempuannya. Bukan justru ketika menikah perempuannya semakin tidak berdaya, semakin tidak dilejitkan potensinya, bukan seperti itu. Kalau kita lihat konsep kesalingan, kita justru paham bahwa baik perempuan maupun laki-laki kita semua dituntut untuk menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dituntut untuk menjadi manusia terbaik. Kita dituntut, laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki saja, dituntut untuk melejitkan seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk menjadi diri yang lebih solih atau mensolihkan orang-orang sekitarnya atau mensolihkan masyarakatnya. Jadi itu yang harus dipahami oleh para laki-laki. Makanya saya selalu kagum, sahabat sekalian, kalau saya biasanya Allah izinkan keluar, saya lihat bagaimana banyak loh laki-lakinya yang rela menjadi tukang cuci piring gitu ya untuk mencari nafkah, sementara istrinya PhD di mana gitu, dan mereka bergantian untuk saling menuntut ilmu. Jadi dengan adanya konsep kesalingan pemahaman ini, maka baik laki-laki dan perempuannya akan saling menghebatkan dalam hal menambah ilmu dan yang lain-lainnya. Kalau kita lihat contohnya, Siti Khadijah radhiyallahu anha menghebatkan Rasulullah SAW dengan hartanya, dan kemudian kita lihat Rasulullah SAW menghebatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, diberikan ilmu, diberikan contoh yang baik, sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, maka kita lihat bagaimana Siti Aisyah kemudian menjadi rujukan bagi banyak para sahabat untuk bertanya kepadanya. Jadi istrinya dibuat pintar, istrinya dibuat berilmu, istrinya dibuat bermanfaat kepada banyak orang sesuai dengan kemampuan atau skillnya. Jadi saling mendukung dalam menambah ilmu. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, yang keempat atau yang terakhir adalah kesalingan untuk memupuk cinta dan terus bersama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa perempuannya aja yang berkorban terus, ada laki-laki yang berkorban, biasanya sih perempuan yang berkorban terus, nggak bisa. Harus kedua-duanya terjadi, kedua-duanya saling memupuk cinta bersama sampai ke surga Allah. Caranya gimana? Adalah dengan kedua-duanya saling menjaga komitmen pernikahan. Atau dalam surah An-Nisa ayat 19, jadi ada ayat-ayat yang memang eksplisit, ada ayat-ayat yang memang implisit yang sebenarnya menunjukkan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam surah An-Nisa ayat 19, teman-teman, ini juga ayat yang masyhur membicarakan mengenai relasi laki-laki dan perempuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Maknanya adalah laki-laki mempergauli wanita dengan patut, pun sebaliknya seperti itu. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi bersabar tidak hanya seorang istri saja bersabar, tapi juga suami bersabar dalam menghadapi istri. Mempergauli secara patut, tidak hanya laki-laki saja yang mempergauli wanita patut, wanita pun juga mempergauli suaminya dengan cara yang patut.
Jadi begitu teman-teman sekalian, dengan 4 poin yang saya sampaikan mengenai konsep mubadalah ini, yang saya angkat adalah isu rumah tangga. Mudah-mudahan setiap laki-laki memahami bahwa tidak boleh ada superioritas di dalamnya, dan perempuan juga memahami bahwa dirinya bukan hamba sahaya dengan banyak ya dalil-dalil yang sering diucapkan untuk menakut-nakuti seorang wanita. Ketika kita memahami konsep ini, mudah-mudahan keluarga kita bisa berjalan bersama-sama, hebat bersama-sama, melejitkan potensi bersama-sama, sehingga mewujudkan kalau rumah tangganya baik, insya Allah mudah-mudahan dia punya kekuatan untuk bisa menghebatkan peradaban, insya Allah.